Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk semua. Bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah jika kalian dalam keadaan baik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga selalu siap untuk menimba ilmu di setiap harinya. Ayo, siapa yang masih belum bangun tidur? Kira-kira masih mau lanjut tidurnya? Lebih baik kita bangun untuk mewujudkan mimpi daripada melanjutkan mimpi. Benar tidak? Baik, untuk hari ini kita akan belajar menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Setelah sebelumnya, pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar menganalisis isi, fakta dan opini, kemudian poin-poin penting yang terdapat pada tiap paragraf teks editorial. Untuk hari ini, kalian akan belajar menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks editorial. Jadi, poin penting yang akan kalian pelajari adalah struktur teks editorial dan kaidah kebahasaan teks editorial. Lalu, kira-kira apa tujuan yang akan kita capai setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini? Tujuan yang akan kita capai adalah kita bisa terampil dalam menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Struktur yang memuat 3 bagian dan juga kebahasaan yang memuat 4 unsur kebahasaan. Jadi, melalui pembelajaran hari ini, diharapkan kalian bisa terampil dalam menganalisis struktur dan kebahasaannya. Sudah siap? Mari kita mulai. Simak baik-baik ya. Seperti yang sudah pernah kita singgung sebelumnya, untuk struktur teks editorial ada 3 ya. Yang pertama, pengenalan isu atau tesis. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Dan yang ketiga adalah penegasan. Lalu, bagaimana penjelasan dari tiap-tiap struktur teks ini? Struktur yang pertama yaitu pengenalan isu atau tesis. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Lalu, apa fungsinya? Pengenalan isu ini memberikan gambaran terhadap pendapat dari redaktur atau redaksi dari suatu media massa. Jadi melalui pengenalan isu ini kita tahu bagaimana pandangan atau sikap media terhadap suatu isu yang aktual atau yang sedang berkembang. Kemudian struktur yang kedua adalah penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini sebenarnya merupakan bagian penjelas atau perincian dari pendapat awal tadi yang ada di tesis. Jadi bagian ini merupakan bagian pembahasan atau lebih rinci ya, lebih rinci dari tesis tadi yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang diperkenalkan sebelumnya. Kemudian, kalau tadi di tesis hanya terdapat pendapat, di argumen ini terdapat fakta dan juga pendapat. Jadi kalau di tesis itu hanya pendapat, sedangkan di argumen pendapat atau yang tadi ada di tesis itu kita kuatkan lagi. Nah, penguatannya menggunakan apa? Untuk menguatkan pendapat di bagian argumen, kita bisa menambahkan ini. Bentuk penguatan bisa berupa fakta, data, alasan logis, maupun kutipan pernyataan ahli. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian untuk struktur yang ketiga adalah penegasan. Penegasan dalam teks editorial ini bisa berupa simpulan dan saran atau rekomendasi. Biasanya juga ada yang menyelipkan harapan. Jadi apa sih harapan redaksi dari peristiwa atau isu yang sedang terjadi? Itu bisa diselipkan dalam penegasan ini.
Dari penjelasan ketiga struktur tadi, lalu bagaimana analisis ketiga struktur tersebut pada sebuah teks? Mari kita simak bersama. Ini ada satu contoh teks editorial yang judulnya Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina. Ini Ibu ambil dari buku teks pelajaran atau buku paket yang ada di halaman 87 sampai 88. Kalian pasti sudah pernah membaca ini ya. Nah, coba kita analisis strukturnya. Ternyata untuk teks editorial ini, bagian atau struktur pengenalan isu ada pada paragraf pertama atau paragraf 1. Coba kita perhatikan bersama. Mengapa pengenalan isu ada pada paragraf 1? Karena pada paragraf 1 ini kita bisa menyimpulkan bagaimana pendapat awal atau gambaran awal opini si redaktur terhadap peristiwa aktual yang sedang terjadi saat itu, saat tahun 2014 ya. Isunya adalah ini, kenaikan harga LPG. Ini yang menjadi pendapat awal atau pernyataan isu dari teks editorial ini. Jadi isinya adalah tentang kenaikan harga LPG yang terkesan tiba-tiba dan melambung sekali harganya. Kemudian untuk yang ini, struktur kedua adalah argumen. Argumen ini terdapat pada beberapa paragraf. Coba kita lihat ya. Paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima, dan paragraf keenam merupakan argumen. Kita ingat tadi, argumen itu merupakan pendapat yang sudah dilengkapi dengan penguat. Oke, kita cek yang ini, argumen pada paragraf kedua. Ini masih pendapat tentang kenaikan harga LPG ya. Tadi kan masih berkaitan dengan tesis. Lalu penguatnya apa di argumen kedua ini? Penguatnya adalah ini, adanya fakta. Merugi 22 triliun rupiah selama 6 tahun. Ini adalah fakta yang ada yang menyebabkan kenaikan dari harga LPG. Ini salah satu contoh analisis dari argumennya. Kemudian satu lagi, untuk paragraf ketiga, penguat pendapatnya adalah berupa ini, pendapat dari pakar atau ahli. Di sini merupakan ini ya, pandangan dari Menko Equin. Nah, pendapat ini kan dianggap valid karena berasal dari sumber yang terpercaya. Jadi bisa kita gunakan sebagai penguat pendapat. Begitu pula dengan argumen di paragraf-paragraf selanjutnya. Bisa kita analisis di dalam paragraf-paragraf ini, pendapatnya itu sudah dilengkapi dengan penguat. Bisa berupa fakta, data, maupun pernyataan ahli. Itulah sehingga paragraf-paragraf tersebut merupakan struktur argumen. Kemudian kita cek yang struktur penegasan. Tadi kita ingat struktur penegasan itu bisa berisi simpulan ataupun saran atau rekomendasi ya. Coba kita amati. Dalam paragraf ini, penegasannya itu adalah berupa saran atau rekomendasi ini pada kalimat ini ya. Jadi cara untuk mensejahterakan rakyat adalah dengan menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Jadi, penulis editorial ini menyampaikan saran bagaimana cara atau solusi untuk mengatasi masalah kenaikan LPG itu.
Sebelum masuk ke kaidah, silakan kalian tulis jika ada pertanyaan terkait struktur ya. Selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks editorial ada 4, yaitu kalimat retoris, kata populer, kata ganti, dan juga konjungsi. Kalimat retoris merupakan kalimat, bentuknya kalimat pertanyaan, tetapi tidak ditujukan untuk mendapat jawaban. Lalu apa tujuannya dituliskan kalimat retoris ini? Tujuannya adalah sebagai bahan renungan. Jadi sebagai bahan renungan terhadap permasalahan yang ada. Contohnya bagaimana? Kita lihat. Kotak merah ini, kalimat retoris contohnya adalah ini, kalimat yang berwarna merah. Contoh dari kalimat retoris adalah, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Nah, ini tidak membutuhkan jawaban. Jawabannya itu ya hanya berupa renungan, tidak perlu dituliskan. Kemudian, untuk kaidah kebahasaan yang kedua adalah kata populer. Penggunaan kata populer ini dimaksudkan supaya pembaca merasa santai meskipun membaca masalah yang serius. Jadi kata-kata populer itu merupakan kata-kata yang umum atau bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Contohnya, ini kan kotak kuning ya. Jadi contoh kata-kata populer adalah ini. Kata yang bercetak atau diwarnai kuning. Contohnya adalah terkaget-kaget. Ini kan masyarakat sudah terbiasa dengan kata ini ya. Nah, kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kata ganti. Kata ganti ini bisa berupa kata ganti penunjuk waktu, misalnya kemarin, sekarang, minggu lalu, dan lain-lain. Kemudian kata ganti tempat, misalnya di sini, di sana, dan sebagainya. Kemudian bisa juga ini kata ganti peristiwa atau hal lain. Misalnya ini, itu, tersebut, dan sebagainya. Untuk contohnya bagaimana? Kita lihat lagi. Kalau kotaknya berwarna hijau, berarti contohnya yang ini. Contoh katanya adalah yang diwarnai dengan warna hijau. Jadi contoh dari kata ganti dari hal adalah ini, kata itulah. Kalimat ini saya ambil dari teks tadi yang kado Pertamina itu ya. Kata itulah ini menggantikan hal, yaitu ini, keuntungan dari hasil tambang minyak dan gas yang dieksploitasi dari perut bumi. Itu menggantikan keuntungan dari hasil tambang. Kemudian yang terakhir adalah kaidah kebahasaan yang berupa konjungsi atau kata hubung. Konjungsi dalam teks editorial adalah yang berupa konjungsi sebab akibat. Contohnya apa saja? Bisa oleh karena itu, sebab, maka dari itu, dan sebagainya ya. Ini salah satu contohnya adalah ini, kotak biru, berarti kata yang diwarnai biru. Ini contoh konjungsi sebab akibat adalah karena. Baik, kita lanjutkan. Itulah tadi contoh analisis kebahasaan pada teks editorial. Apakah sudah bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan, silakan catat dulu di buku kalian ya. Nah, setelah kita tadi membahas bersama struktur dan kebahasaan, coba kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaan pada teks yang akan Ibu tampilkan ya. Namun sebelumnya, Ibu minta kalian tulis format pengerjaan ini dulu. Kalian tulis persis seperti ini. Struktur, pengenalan isu, paragraf ke, dan seterusnya sampai kebahasaan. Ini nanti untuk struktur ya.
Ini kalian tuliskan saja pengenalan isu itu paragraf berapa. Misalnya paragraf 1. Kemudian penyampaian pendapat paragraf berapa saja. Misalnya 2, 3, 4. Kemudian penegasan misalnya paragraf kelima. Tulis saja nomor paragrafnya. Kemudian untuk yang kebahasaan, cukup kalian tuliskan 1 kaidah kebahasaan yang kamu temukan. Ya, cukup 1 saja. Mengingat waktunya yang terbatas ya, hanya 1 jam. Jadi kalian tuliskan sesuai dengan perintahnya. Struktur hanya dituliskan nomor paragrafnya, sedangkan kebahasaan hanya ditulis 1 kaidah kebahasaan yang kamu temukan. Sudah ditulis? Sudah? Nah, ini teksnya. Silakan bisa kalian baca dulu ya. Nanti kalian bisa buka lagi PowerPoint-nya ini. Kalian baca, kalian pahami dalam waktu 5 menit. Nih teksnya. Sebenarnya teks ini sudah pernah Ibu berikan ketika kalian menganalisis isi, fakta opini, dan juga rekomendasi ya, atau saran yang ada dalam teks. Jadi kalian tidak terlalu berat lah dalam memahami teks ini, karena sudah pernah kalian gunakan untuk menganalisis. Bedanya, untuk hari ini, kalian gunakan teks ini untuk menganalisis struktur dan kebahasaan sesuai dengan format tadi. Oke. Baik, Ibu jelaskan atau pertegas lagi ya. Untuk hari ini, saat ini, silakan isi format analisis teks tadi sesuai ketentuan ya. Tadi struktur hanya tuliskan paragrafnya, sedangkan kaidah kebahasaan hanya kalian tuliskan 1 kaidah kebahasaannya. Kalau sudah, fotokan hasilnya. Berarti catatan kalian itu difoto secara swafoto. Jadi, perlihatkan wajah kalian juga yang sedang memegang buku kalian yang ada catatannya tadi. Kemudian, untuk membahas bersama atau mengoreksi, silakan kalian kirim saja. Tidak usah menunggu yang lain ya. Bagi yang sudah selesai, silakan kirimkan terlebih dahulu foto kalian atau swafoto kalian. Bagi 3 siswa yang mengirim pertama, akan mendapat 5 poin keaktifan. Wow, lumayan ya. Kalau biasanya kalian hanya mendapat 1 poin keaktifan untuk tiap kali berkontribusi atau merespon, kali ini akan Ibu beri 5 poin keaktifan bagi 3 siswa yang mengirim swafoto pertama. Kemudian, ini tadi 3 hasil pekerjaan berupa foto atau swafotonya akan kita bahas dan simpulkan bersama. Sudah jelas ya? Terima kasih. Sebelum mulai mengerjakan, bila ada pertanyaan, sampaikan di grup Telegram ya. Ibu akhiri. Ibu tunggu juga hasil catatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.